Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didit Willy. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kali ini saya mau menanggapi dua orang mualaf, tapi yang ceramah cuma satu mualaf sebenarnya, yaitu Om Nandar. Jadi ini adalah kelanjutan dari video saya yang kemarin. Ada 3 pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab oleh orang Kristen menurut Om Nandar ini ya. Jadi pertanyaan yang pertama kemarin sudah saya jawab mengenai Roh Kudus di Perjanjian Lama. Dan sekarang saya mau menjawab tentang keberatan mereka bahwa Yesus itu kan firman Tuhan gitu kan. Firman Tuhan kok disunat gitu. Jadi gimana ini? Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Jadi begini. Di dalam Lukas 21 ayat ke-21 pasal kedua dinyatakan bahwa Yesus disunat. Anda tahu disunat itu apa? Disunat itu adalah memotong daging. Nah, inilah ya, memotong daging dari kemaluan laki-laki. Memotong daging atau mohon maaf ya, kulup gitu ya, kulup, lapisan daging yang menutupi kulup begitu. Itu dipotong. Nah, pertanyaannya, jika Yesus Masih adalah firman yang hidup, apakah kulup yang dipotong tersebut adalah firman yang hidup pula? Lalu firman yang hidup tersebut ketika berpisah dengan Yesus Masih karena dipotong oleh tukang sunat, apakah dia firman yang hidup juga atau bukan? Kalau dia firman yang hidup, riwayatnya kemana? Karena tidak boleh loh ya, satu daging pun terlepas dari firman yang hidup atau Yesus. Kalau kulup atau ujung kemaluan dari Yesus Masih disunat, yang waktu kecil umur 8 hari itu terpisah dari tubuh Yesus, kalau dia diyakini sebagai firman yang hidup, maka dia juga harus hidup selamanya, tidak kembali menjadi tanah. Karena biasanya kulup yang dipotong dari kemaluan laki-laki atau sunat namanya, itu akan menjadi tanah. Nah, jelaskan pertanyaan saya. Apakah kulup dari Yesus Masih yang dipotong itu adalah firman Tuhan yang hidup? Kalau dia firman yang Tuhan yang hidup, lalu riwayatnya kemana? Tidak boleh bagian dari firman yang hidup kemudian terpisah menjadi firman Tuhan yang hidup yang lain. Sebenarnya saya itu heran ya sampai sekarang dengan saudara-saudari kita mualaf gitu ya. Mereka sudah pindah agama gitu ya. Dan tapi mereka masih sibuk ngurusin agama yang dulu atau agama orang lain ya. Ya kalau menurut saya sih ya, daripada repot-repot tiap hari ngurusi agama orang lain gitu, lebih baik belajar agama yang baru, cari pahala sebanyak-banyaknya supaya bisa masuk surga. Seperti itu gitu ya. Nggak usah lah kepo-kepo atau ngurusin agama kami. Itu urusan kami, bukan urusan kalian lagi. Nah, kita kembali ke laptop. Jadi mereka tadi keberatan, sebenarnya bukan mereka yang keberatan ya, tapi Om Nandar yang keberatan bahwa Yesus ini kan firman Allah yang hidup. Kenapa dia disunat? Karena kalau disunat itu berarti ada bagian tubuh yang dipotong, kemudian dibuang gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Harusnya nggak boleh, kan itu keseluruhannya itu adalah keseluruhan firman yang hidup gitu ya. Nah, ini muncul lagi tuduhan yang satu ini. Biasanya sih muncul tuduhan tentang Yesus itu katanya Tuhan kok berak, katanya Tuhan kok apa ya, kok kencing, katanya Tuhan kok tidur, katanya Tuhan kok minta makan ikan goreng, katanya Tuhan kok mati disalib oleh manusia dan lain sebagainya. Nah, tapi biasalah ya, itu adalah keberatan-keberatan mereka. Nah, sebenarnya para mualaf ini mereka itu adalah orang-orang yang gagal paham, bukan gagal paham sih. Karena mereka memang benar-benar menolak Tritunggal. Jadi kalau kita kembali ke doktrin Tritunggal itu ada Allah Bapa, kemudian Sang Firman,
dan firman ini yang menjadi manusia. Dan ketika firman menjadi manusia, dia serentak ilahi dan serentak insani. Jadi dia punya dua kodrat sekaligus. Kemudian yang ketiga ini adalah Roh Kudus. Nah, kita kembali ke pribadi Allah Tritunggal yang kedua, yaitu Yesus. Jadi ketika firman menjadi manusia, jadi Yesus gitu kan, dia terkadang yang nonjol atau yang ditunjukkan adalah keilahiannya. Dan juga terkadang yang menonjol adalah kemanusiaannya. Tapi kadang-kadang kedua-duanya serentak sekaligus. Nah, lalu bagaimana dengan manusianya gitu ya, manusia Yesus gitu ya. Nah, yang lapar, yang haus, kemudian yang apa tadi itu, yang disunat itu adalah manusia Yesus atau wujud sang firman itu ketika dia menjadi manusia. Jadi ya wajar kalau manusianya itu lapar, manusianya itu haus, kemudian manusianya itu tidur, manusianya itu mohon maaf seperti tuduhan mereka itu tadi buang air besar dan lain sebagainya, dan kemudian disunat. Ya itu wajar aja. Justru yang tidak wajar adalah ketika tidak melakukan semuanya itu. Yang tidak wajar adalah ketika firman menjadi manusia, dilahirkan dalam budaya Yahudi yang erat, dia tidak disunat. Itu yang tidak wajar. Sekali lagi, yang disunat adalah wujud sang firman. Jadi paham dari sini? Nah, kalau Anda keberatan mengenai sang firman yang disunat ini tadi itu, firman yang menjadi manusia yang disunat itu tadi, saya juga mau bertanya seperti ini ya. Jadi ada seorang guru ngaji. Jadi ketika beliau mau berangkat ke ke musola, beliau ini sedang membawa Al-Quran di dadanya gitu, karena itu adalah kebanggaan dia, itu adalah firman Allah yang dia yakini. Ketika dia mau berangkat ke musola, mau mengajar ngaji anak-anak itu tadi, beliau terburu-buru gitu. Ketika terburu-buru, beliau tersandung. Dan ketika tersandung, ya Al-Quran itu tadi mohon maaf ya, jatuh ke comberan atau ke selokan gitu tadi. Saya mau tanya, ketika firman Allah itu tadi yang Anda yakini Al-Quran adalah firman Allah, jadi saya mau tanya dulu, Anda yakin nggak Al-Quran adalah firman Allah? Nah, kalau Anda yakin Al-Quran adalah firman Allah, ketika Al-Quran tadi itu jatuh ke selokan, apakah mulut Allah bau comberan dan apa itu ya, penuh dengan apa itu kotoran-kotoran itu tadi? Nah, kemudian beliau ini sudah selesai mengaji anak-anak, pulang. Setelah pulang, ditaruhnya Al-Quran ini di rumahnya, di kamar itu kan biasanya ada tempat untuk naruh itu ya. Tapi ketika itu rumahnya kebakaran. Nah, waktu kebakaran tidak sempat menyelamatkan semua harta bendanya, termasuk Al-Quran tadi itu. Dan ketika dilihat, selesai kebakaran itu dilihat, dicari, Al-Qur'annya tinggal separuh, yang separuh sudah kebakar. Pertanyaan saya yang kedua, apakah ketika firman Allah menurut Anda, itu adalah firman Allah tadi itu, terbakar, mulutnya Allah juga gosong? Bagaimana? Tidak kan? Jadi jangan mengukur orang lain itu terlalu tinggi, tapi Anda tidak membebankan sedikit pun kepada diri Anda sendiri. Jadi, kami percaya bahwa firman Allah telah menjadi manusia yang disebut Yesus. Keseluruhannya, memang tadi sudah saya jelaskan bahwa dia punya dua kodrat sekaligus, yaitu insani dan ilahi. Dan semuanya ini ada di dalam diri Yesus. Kalaupun ada yang menonjol salah satu dengan yang lainnya, yaitu wajar. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.